Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Apa kabar, Pak? Hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Iya, kelihatannya ada semua ya. Dari 20 orang ada 20 orang. Berarti yang patut kita lakukan untuk hari ini adalah mengucapkan puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di luar sana masih banyak orang-orang yang dalam keadaan sakit ya. Itu saja. Mudah-mudahan kita berdoa, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya. Amin. Sebelum kita belajar, anak-anak, Bapak minta Epi tolong untuk memimpin berdoa pada hari ini. Silakan. Sebelum kita memulai untuk belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah kita sudah melakukan berdoa bersama. Semoga apa yang kalian cita-citakan berangkat dari rumah ke sekolah, mencari ilmu, diperoleh dengan baik ya. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya adalah kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Nanti Bapak komando dulu di komando, kemudian dengan hitungan 1, 2, 3 dimulai ya. Hiduplah Indonesia Raya, 2 Indonesia tanah airku, Ya, terima kasih anak-anakku sekalian sudah kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama, dan kelihatannya ada beberapa yang suaranya belum pas pada nadanya ya. Semoga nanti besok diperbaiki lagi. Pada hari ini anak-anakku sekalian, coba kalian lihat ke layar Infocus ya, di sini di depan, bahwasanya pada hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, pada subtema 4 tentang keajaiban perubahan suhu di sekitar. Ya, itu materi untuk pada hari ini yang akan kita pelajari ya. Adapun nanti tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran pada tema ini, yang pertama adalah melalui membaca wacana tentang proses membuat garam pada teks bertani garam, siswa dapat menelaah informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Kedua, melalui nanti disajikan video pembelajaran tentang proses pembuatan garam, siswa dapat menyimpulkan kembali tentang proses membuat garam dengan lisan atau tulis dengan baik. Ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat merumuskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang proses membuat garam dengan benar. Keempat, dengan mengamati tayangan Microsoft PowerPoint bernarasi, siswa dapat memerinci konversi waktu dengan tepat. Kelima, melalui kegiatan diskusi tentang konversi waktu, siswa dapat menyimpulkan konversi waktu dengan benar.
Keenam, setelah memahami tentang satuan baku waktu, siswa dapat memecahkan soal satuan baku waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar ini. Perhatikan, pada foto atau gambar ini, benda apakah kiranya? Coba Budi, ini gambar apa? Garam. Garam. Garam, Pak. Garam ya, Pak, itu. Kalau Mai, gambar apa ini? Garam ya, Pak. Ya, bagus. Ya, jadi gambar ini adalah berupa garam. Jadi salah satu benda di sekitar kita yang sering dijumpai adalah garam. Biasanya garam berwarna putih dan juga garam itu rasanya asin ya. Kalau kita perhatikan bahwasanya di sekeliling kita itu setiap hari terjadi perubahan alam. Ya. Perubahan wujud adalah salah satu contohnya. Nah, kalian juga bisa melihat mungkin ada peristiwa hujan. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Kemudian kalian perhatikan juga kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud alam keseharian kita? Ternyata garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Bagaimanakah perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam? Oleh karena itu, marilah kita simak teks bacaan berikut ini. Bapak minta pada Diki untuk membacakan teks berikut ini. Silakan Nak Diki. Iya, Pak. Ayo membaca. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Pantai garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Ya, cukup Nak Diki. Terima kasih sudah membacakan dengan baik, sudah lancar ya. Iya, Pak. Nah, sebelum kita kegiatan sebelumnya, kalian akan dibagi kelompok terlebih dahulu ya. Akan Bapak kelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 oleh Nak Budi ya. Kelompok 2 diketuai oleh Diki. Ya, Pak. Kelompok 3 diketuai oleh Fani. Oke, siap? Siap. Ya, Pak. Silahkan kalian bersatu, berbaur dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah Bapak buat ya ini. Ini Fani ya, Fani, Nadiki, Nabudi ya. Silahkan sama teman-temannya ini sudah didaftar, sudah di-list sama Bapak ya. Untuk berkumpul membentuk kelompoknya masing-masing ya, kelompok 1, 2, dan 3. Baiklah anak-anak, selanjutnya kalian simak video ini ya dengan baik.
Nah, itu sekilas video yang Bapak tayangkan. Kira-kira ini video apa, Nana? Ada yang tahu? Video tambak Pak itu Budi- ya. Budidaya garam ya Pak. Tambak Pak itu teh. Bagus, Proses 100. pembuatan garam. Wah, buahnya pinter. Diki itu tambak ya, seperti tambak ya, itu berupa petakan-petakan ya, betul. Nah, sekarang ya kalian tuangkan hasil pengamatan pada video tadi, kira-kira informasi apa saja yang ada pada video tersebut ya. Silahkan di sana di LKPD yang Bapak bagikan tadi itu kalian isi ya dengan baik dan benar. Iya Pak. Nah, ini adalah LKPD keduanya. Bercerita bergambar. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan kalian kerjakan dengan baik bersama kelompoknya. Ya, selesai untuk diskusi tentang bertani garam ini. Silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Siap Pak. Ya, terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik ya. Kemudian kelompok 2. Siapa? Ya, terima kasih. Sudah mempresentasikan dengan baik. Kelompok 2. Kelompok 3. Siapa? Ya, saya Bapak ucapkan terima kasih pada kelompok 3 juga yang sudah mempresentasikan. Bapak kasih apresiasi bagus pada kalian semua yang sudah mengerjakan LKPD dengan bekerja sama antar teman ya. Oke, selanjutnya kita akan mengamati tentang satuan waktu yang berhubungan ini dengan tadi kita konten bertani garam yang sudah kalian lihat juga pada teks yang sudah kalian baca tadi ya. Nah, pada teks yang kalian baca tadi itu ada teks ya, di sana waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petakan air laut, jadi ya, itu adalah 2 jam ya. Adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 menit ya. Jadi satuan jam ini, 2 jam ini dapat diubah menjadi satuan menit ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Jadi lamanya waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Maka 2 kita tuliskan kali jam itu 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 120 menit. Paham anak-anak sampai di sini? Iya Pak. Iya Pak. Baik. Bapak kasih contoh lagi berikut ada
teks untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit itu dikonversi permintaannya ke satuan jam, ya. 90 menit. Nah, maka 90 menit ini dikurangi dulu 60 karena 1 jam itu adalah 60. Maka lebihnya adalah 30 menit, ya. Maka 90 menit itu sama dengan 1 jam 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Paham sampai di sini anak-anak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian Bapak kasih contoh lagi ya. Ini ada soal juga. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, ini diminta adalah ke dalam menit ya. Maka 1 jam 20 menit itu kita konversikan dulu 1 jam itu dikali 60 kemudian ditambah waktu menit ini. Maka hasilnya 60 tambah 20. Hasilnya adalah 80 menit. Nah, ini contoh lain. Coba Nak Diki, kalau ini 3 jam 10 menit, kalau kita rubah ke menit jadi berapa? 3 dikali 60 ditambah 10 menit, Pak. Iya, bagus. 100. Nak Diki ya. Jadi 3 jam 10 menit, 3 kali 60 tambah 10. Hasilnya adalah 190 menit. Ya. Nah, silakan kalian kerjakan pada lembar LKPD yang sudah tadi Bapak bagikan secara kelompok ya, tentang satuan waktu dalam konversi ke waktu yang lain. Di sana nanti ada beberapa hal, coba kalian ikuti petunjuknya di LKPD dan kerjakan secara berkelompok. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah, Pak. Baiklah. Kelompok 1, silahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya, Pak. Ya, terima Sudah, kasih. Kelompok 1 sudah memaparkan hasilnya. Kelompok 2. Nak Budi. Siapa? Beres, Pak. Ya, terima kasih Nak Budi sudah mempresentasikan hasilnya. Kelompok 3. Baik, Pak. Selesai, Pak. Ya, terima kasih. Kelompok 3 diwakilkan sama Nak Pani sudah mempresentasikan hasilnya. Dan Bapak kasihkan apresiasi. Yuk kita tepuk tangan buat teman kita yang sudah mempresentasikan hasilnya ya. Oke anak-anak, coba kalian dari
membaca teks, video, dan hasil dari latihan tadi kalian mengerjakan LKPD. Coba simpulkan ya, simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Nah, Budi, kesimpulannya apa untuk pembelajaran hari ini? Kita belajar garam ya Pak hari ini. Ya, Cara buat garam. Terus betul. tadi itu cara merubah jam ya Pak ya tadi itu. Iya. Terima kasih, Nah Budi, sudah menyimpulkan hasil hari ini. Ya Pak. Ya. Kemudian baiklah anak-anak, untuk langkah terakhir adalah Bapak akan memberikan soal apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi ini ya, kasih Bapak. Silakan kalian lihat, catat, dan sediakan kertas 1 lembar, kemudian kalau sudah dikumpulkan. Bapak kasih waktu 10 menit, 10 soal ya. Silakan kerjakan. Baik, Pak. Udah Pak, beres Pak. Beres, Pak. Ya, Alhamdulillah ya. Kalian sudah mengerjakan dengan baik, kita sudah menyelesaikan ya. Sebelum kita mengakhiri ini atau sebelum kita pulang, terlebih dahulu ditutup dengan doa. Silakan untuk Nur Azizah untuk memimpin doanya. Baik Pak, sebelum teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Nur Azizah. Semoga hari ini kita belajar dapat bermanfaat bagi kita semua ya, menjadikan ladang pahala buat kita semua ya. Dan Bapak pesan hati-hati di jalan ya, jaga diri, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.